Rasulullah ausini. Qala afris dinaka yakfikal amalul qalilu. Diriwayatkan daripada sahabat Muaz bin Jabal bahwasanya ia berkata ketika diutus ke daerah Yaman, "Ya Rasulullah, wasiatkanlah aku." Rasul bersabda, "Akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu." Ikhlaslah dalam agama kamu, maka akan mencukupimu amal yang sedikit. Ini Muaz bin Jabal ini terkenal. Qala hina ba'asa ilal Yaman, ya Rasulullah usini. Qala akhlasa dinuk. Terus kita lihat caranya. Qauluhu Muaz bin Jabal. Siapa sih Muaz bin Jabal? Qala Abul Faraj Ibnul Jauzi kunyatuhu Abu Abdurrahman wa huwa Muaz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansori. Min Bani Jusam bin Khajraj, dari kelompok Khajraj dia. Karena terus di situ waja'a an Anasin marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada imtiaznya Muaz kita ngomong. Kita lihat di sini arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Paling lembut atau punya kasih sayang daripada umatku dengan umatku yaitu Abu Bakar. Lalu wa'lamuhum bil halali wal harami Muazun. Dan paling alim, paling tahu tentang halal dan haram Muaz. Tadi betul Pak? Yang tadi? Nah, tuh. An Anasin marfu'an itu kan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Al-hadisa wa a'lamuhum bil halali wal harami Muazun. Ini yang dikatakan Fadilatul Ashkhos, tentang kelebihan kepadilahan seseorang. Di sini padilahnya Muaz tuh. Kalau yang di atas padilahnya Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Jadi Abu Bakar paling apa? Paling penyayang. Ya lembut lah. Punya kasih sayang. Gak kayak gue, kalau gue kan mau marah-marah dulu. Itu Abu Bakar. Lalu wa'lamuhum bil halal wal harami Muazun. Ntar putut nomor 1 siapa yang ngomong? Hadis apa bukan? Kita lihat. Oh, tuh. Hadis juga. 1 akhrajahu Tirmizi. Nomor sekian tuh. Rokmu 3790. Dan juga Ibnu Majah. Dan juga Ahmad fi Musnadihi. Banyak tuh. Hadis berarti. Hadis. An Anasin marfu'an. Abu Bakar. Emang Abu Bakar itu dia lembut suaranya. Makanya ketika Nabi sakit dia suruh jadi imam. Di sana kan riwayatnya Abu Bakar nangis jadi imam. Sampai suaranya nggak kedengeran. Jadi kata anaknya Aisyah, udah bapak jangan jadi imam lagi. Umar
jadi imam. Lalu Nabi dengar, mana Abu Bakar, mana Abu Bakar. Abu Bakar lagi nangis. Tatkala dia sudah jadi imam, dia sudah paham banget, menandakan bahwasanya Nabi bakalan mati. Umar yang suaranya ya kayak gerobak dah gede, bangsa intonasinya juga kagak dicari. Abu Bakar suruh jadi imam, gantiin Nabi. Akhirnya Nabi keluar juga, duduk. Begitu Nabi keluar, Abu Bakar mau mundur. Maka Nabi duduk. Itu di ada Tuhfatul Akhwazi, di sana dijelasin. Jadi boleh nggak di situ yang judulnya, boleh nggak imam berdiri, makmum duduk? Tuh, itu boleh. Di antaranya hadis tatkala Abu Bakar disuruh maka kata Nabi, ente Abu Bakar imamul qaum, ente ngimamin tuh di belakang. Adapun saya jadi makmum, tapi saya duduk. Jadi boleh itu imam berdiri, makmum yang duduk, tapi dengan ilat. Soalnya masalahnya di sana kan qiraatul makmum ka qiraatul imam, qiraatul imam ka qiraatul makmum. Jadi kalau imam berdiri, ya makmum harus berdiri. Tapi di situ boleh. Tapi dengan syarat tadi, makmumnya udah gak kuat, duduk. Jadi Abu Bakar duduk di sebelah kanan. Nabi duduk di sebelah kanan Abu Bakar. Abu Bakar ya umul qaum. Ini fadilah, lagi-lagi fadilah. Fadilatul ashos. Di sana kan ada fadilatul badah, fadilatul ashos. Masalah kita berhujah dengan hadis dhaif. Boleh enggak kita berhujah dengan hadis dhaif? Boleh. Yang pertama untuk gemar, rugub. Yang kedua fadilatul ashos, kelebihan seseorang. Boleh disebut kita kayak di sini tuh, irham ummati, arhama ummati, bukan ya, arhama ummati bi ummati Abu Bakrin. Lalu wa alamuhum bil halali wal harami Mu'az. Wa qala Muhammad bin Ka'b bin al-Qurazi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti Mu'azun yaumal qiyamati amamul ulama birat watin. Masih yang tadi Pak. Yang tadi Pak masih Atasan dikit. yang arhama. Nah itu bukan. Itu ya'ti. Nah itu. Birobot. Keistimewaan Mu'az tuh. Satu, Mu'az keistimewaannya a'lamuhum bil halali wal harami Mu'azun. Terus yang kedua tadi, wa qala Muhammad bin Ka'b al-Qurazi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muhammad bin Ka'b, ya'ti Mu'azun yaumal qiyamati amamal ulama'i birut watin. Birut watin. Rotwah itu tanah tinggi. Coba lihat di komus. Jadi tadi Mu'az di depan ulama-ulama, dia berada di tempat yang tinggi. Lebih kelihatan, menonjol. Kalau kata Yahya, dia menonjol.
Jadi ba-nya itu harus pujarin, berarti birut watin. Jadi rotawa, rotwatun, tanah tinggi. Jadi Mu'az di hari kiamat lebih menonjol daripada ulama-ulama yang lain. Tuh, imtiaz atau fadilatul ashkhos. Fadilatul baldah. Di sana fadilatul baldah contohnya di Istizkar ada, contohnya Mekah, Madinah, Aqsa, 3. Kata Nabi, man sholat fi masjidil haram 100, satu dibayar 100. Tapi wa man sholat fi masjidi, orang yang sholat di masjidku dibayar 50, 100.000. Jadi ente di Mekah kalau 20 hari kali 100.000 kali 17, berarti sama juga kita ibadah 6 tahun. Dibanding kalau kita sembahyang di masjid kita. Karena satu dibayar 100.000, Madinah 50.000, lalu Aqsa 25.000. Itu fadilatul baldah, fadilah negeri, keistimewaan negeri. Selain daripada itu, satu bayar satu. Di sini kita sembahyang satu bayar satu. Kecuali kita jamaah di masjid mana juga kalau kita sembahyang sendiri tetap satu bayar satu. Tapi kalau kita jamaah satu dibayar berapa? 27. Sampai nanti wallahu yudhaifu liman yasha. Banyak hadis-hadis yang mengutarakan tentang kefadilahan Mu'az. Tuh hadis di bawah semua tuh footnote-nya hadis. Memang kalau kita mau jadi ahli hadis ya itu tuh kita kudu cari semuanya tuh. Akhrajahu Tirmizi, akhrajahu Ibnu Majah, Ahmad fi Musnad, Tabrani fil Mu'jamul Kabir. Kita belum banyak yang punya ini kitab. Ya Allah, subhanallah ya, masih miskin banget ya. Miskin kitab. Dulu kalau kata Abi, kalau lu beli kitab mewariskan kaya. Lalu Haji Sufyan kaya gimana pakai? Lah kalau nggak kaya lu mana bisa beli kitab? Kan kalau lu bisa beli kitab lu kaya. Haji Sufyan ngotot, kalau kaya bagaimana kayak lah lu bisa beli kitab lu kaya. Ya kalau orang miskin boro-boro beli kitab kan begitu. Masih banyak banget tuh. Mau kalau kita punya duit ya, dulu Kiai Syarif ngusulin kalau setiap keluaran lu beli dah kitab Jauzi, beli kitab. Ini anak-anak kelas aliyah nih. Ini kan kita kagak, kita apa baju seragam. Baju seragam sebetulnya kitab tuh syarahnya kita beli. Mu'jamul Zawaid kita belum punya, belum kenal. Mu'jamul Kabir juga belum kenal modelnya kayak gimana di kitab. Tuh. Jadi nikmat rajulu Mu'az, sebaik paling baik laki-laki Mu'az. Mu'az kan masalahnya yang Nabi doain dia. Nabi mengatakan alhamdulillah tuh. Atau hamidallah hamdan li Mu'azin. Kenapa dia waffaqa rasulu ala rasuli waffaqa rasuli rasula akur tuh ama utusan Nabi
Apa kata Nabi? Kaifa taqdi ya Mu'adz ila Yaman. Dia kan dipilih jadi gubernur ke Yaman. Lalu Nabi bertanya, kaifa taqdi? Dengan apa yang teh hukumkan? Bil kitab. Wa ilam yajid wa ilam ajid fa bisunnatihi. Wa ilam ajid fa jihati. Bijihatin. Bukan bijihatin apa? Istihad. Ya jihad, bil jihadi. Pertama Quran. Kalau nggak ada di Quran, hadis. Nggak ada hadis, Istihad. ijtihad. Terus alhamdulillah kata Nabi. Hamidallahu Rasul Rasulillah. Bertahmid Rasul kepada utusan yang akan diutus. Nah itulah salah satu daripada nikmar rajul mu'azun. Terus satu lagi 5 dulu. Wa ruya an Sauban qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tuba lil mukhlisina ulaika masabiqul huda tanjali anhum kullu fitnatin zulmaha. Diriwayatkan dari Sauban, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, beruntung sekali bagi orang-orang yang ikhlas, yang mereka itu adalah pelita-pelita petunjuk yang akan terlihat jelas dari mereka segala sesuatu fitnah yang gelap, yang zalim. Coba tuh lihat hadis tuba lil mukhlisina. Tuba kan gitu kan 3 kali itu. Liman amana walam yara Muhammad. Beruntung ente yang sekarang ini beruntung iman kepada Nabi Muhammad, enggak pakai ngelihat Nabi Muhammad. Tapi sahabat iman kepada Nabi Muhammad, dia ngelihat sepak terjang akhlak Rasul. Tapi kalau kita kan kita nggak tahu Nabi. Bayangan kita Nabi cakepnya kayak apa ya? Anak lihatin kalau lagi ada orang Arab cakep banget, Nabi kayak begitu kali itu ya. Tuh gitu kadang-kadang tuh. Banyak loh orang Arab yang cakep lu. Kalau kita ke Nabi sama Korea ya. Hah? Nabi lebih cakep lagi kan? Berarti lebih cakep lagi. Banyak orang Arab yang cakep, hidungnya, kumisnya, terus jenggotnya, seorang-seorang kan. Badan Nabi katakan murabba ya segi 4 kagak. Dia kalau jalan sama Umar Abu Bakar lagi bereneng begitu, teaternya lebih tinggi dan badannya lebih tegap. Tuh Nabi. Kalau Nabi Yusuf kan jamil. Kalau Nabi jamil, jalal. Jalalnya ada, keagungan kelihatan dari jauh itu. Nabi. Nah sekarang di sini Sauban. Siapa Sauban? Ya Barawi juga. Jangan barangkali di sana nggak disebut yang lebih banyak atau yang terbanyak. Sauban Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunyatu Abu Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Sauban bin Jundud Sauban bin Bujdud bibain muwahhadatin madmumatin summa jimin sakinah summa dalina ya di Bujdud. Sauban bin Bujdud. Ada lagi kan wakila Ibnu Hujrin, apa Ibnu Jadrin. Hah? Juh. Bisa. Kalau sering baca begitu. Puklah.
Jahdarin ya, Iya biasanya kan. Jahdarin al-Hashimi min ahli Sirat mauliun baina Makkah wal Madinah. Kita kagak tahu. Wakila innahu min Khumair. Kimia Himyar. Kabilah Himyar. Daerah Himyar. Khumair apa Himyar? Kimia ya. bisa tuh kimia ada Enggak ada alifnya. mau gitu dulu Gayanya tuh tulisannya. iya kecil aja Wakila innahu min Ilham apa? Jadi orang nggak terkenal juga. Yang jelas dia itu walam yazal ma'ahu pisafarin wahadorin. Dan si Sauban itu dia kena maula, ya, pembantu Rasul. Lam yazal ma'ahu pisafarin, selalu beserta Nabi dalam musafir dan juga dalam hador. Di rumah mau kemana aja dia selalu ikut. Walamma tufiya Rasulu kharaja ila Syam. Panazala Ramlatu, maka dia diam di Ramlah. Summa intaqala ila Himso. Jadi dia banyak juga itu si Sauban. Rawa lahu an Rasulillah mi'atu hadisin wa sab'atun wa isruna hadisan. 127 hadis, banyak juga. Rawalahu Muslimun, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi minha asratu ahadis, cuman 10 hadis. Riwayat lagi. Sauban bin Buntun, banyak juga emang kita baca ini hadis riwayat Sauban bin Bujdud. Dia membicarakan tentang apa? Kata Nabi, tuba lil mukhlisina ulaika masabihul huda. Tuba, beruntung lil mukhlisin, buat orang-orang yang ikhlas. Ulaika masabihul huda, mereka adalah petunjuk. Masabih, lampu petunjuk. Tanjali, terus apa lagi? Ya, anhum kulla fitnati zulama. Lampu petunjuk yang menyelamatkan daripada fitnah-fitnahnya orang-orang yang zalim dan orang-orang yang terzalimi. Coba kita lihat lagi tuh di halaman 235. Tuba. Nah, mana lagi tuba? Nah, itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tuba lil mukhlisina ulaika masabil huda al hadisa. Tuba ismul jannati. Wa qila ismu sajaratin fiha. Makanya dulu kita dengar pohon tuba. Nabi bukannya makan buah huldi atau pohon korma, di sana pohon tuba. Jadi kila gairu zalik, ada juga yang mengatakan bukan itu, banyak nanti isyarat. Wa taqaddama kalam alal ikhlas mabsutan fil ahadisil mutaqaddimati. Terdahulu kalam alal ikhlas, tentang ikhlas, mabsutan, yaitu yang tersebar atau basato, luas
terpisah-pisah, sobek-sobek fil ahadisil mutaqaddimah. Luas lah dalam hadis-hadis yang terdahulu. Panjang sih ini udah. Ya. Nanti kita cukup langsung saja hadis ke-6. Hadis ke-6. Tadi hadis ke-5 kali ya. Selesai sudah. Nanti insya Allah kita mulai hadis ke-6. Dah cukup. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta lakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa kunta wa qalukal haq wa dikasihku dan nuqliuka ya Allah fala tansa wa kunta wa 'allama al-insana ma lam ya'lam wa kunta fa fahamnaha Sulaiman wa kunta wa 'allamnahu min ladunna ilma nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimuna kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta kama hafizta 'alaihim inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.